Dania tersenyum dan salah tingkah mendengar apa yang dikatakan oleh David. Kamu mengerti dengan maksudku kan sayang? Tanya David. Iya Dav. Sayang, ucap Dania canggung dan malu-malu. Kan? Kayaknya kamu sengaja deh minta dihukum ya, biar aku cium. Tanya David. Hah? Dania yang tadinya menunduk sontak mengangkat wajahnya dan menatap ke arah David. Jangan suka mancing-mancing sayang. Nanti kalau aku hilang bagaimana? David mendekat ke arah Dania hingga tak ada jarak sedikit pun di antara mereka. Kamu mau apa? Dania terkejut dan juga gugup. Memberikan kamu hukuman. Ucap David lalu mengecup bibir Dania sekilas, lalu memeluk wanita cantik yang ada di depannya itu erat. Jangan pernah tinggalkan aku ya sayang. Apapun goncangan yang terjadi pada hubungan kita nantinya, berjanjilah kamu akan selalu ada bersamaku. Aku ingin apapun kesulitan yang ada dalam hidupku nantinya, tanganmu selalu ada untuk menggenggam tanganku dan memberikan aku kekuatan. Jangan pernah kamu bertanya, sebesar apa rasa cintaku kepadamu, karena aku tidak bisa menggambarkannya lewat kata-kata. Aku cuma tahu, kalau rasa sayangku itu tulus untukmu, dan aku tidak memintamu untuk membalas cintaku dengan cara yang sama. Aku hanya ingin kamu mencintaiku dengan caramu. Itu sudah cukup bagiku. Ucap David sambil terus memeluk Dania. Tanpa sadar, air mata Dania menetes mendengar kata-kata yang diucapkan David. Wanita itu sungguh merasa beruntung bisa dicintai oleh laki-laki seperti David. Ya sayang, aku juga mencintaimu dengan tulus, jawab Dania. Menyadari kalau Dania menangis, David segera melepaskan pelukannya, lalu mengusap air mata wanita itu. Kenapa menangis? Apa aku menyakitimu? Tanya David terlihat khawatir. Ini air mata bahagia. Aku bahagia bisa mendapatkan laki-laki sepertimu sayang, ucap Dania. Kini giliran pipi David yang memerah mendengar apa yang diucapkan oleh Dania. Aku berharap kita akan bisa secepatnya menikah. Aku tidak ingin kehilangan kamu untuk yang kedua kalinya. David menggenggam tangan Dania dan mengecupnya lembut. Aku tidak akan hilang lagi sayang. Semua halangan di antara kita udah runtuh. Keluarga kita juga udah saling setuju bukan? Jadi apa yang kamu takutkan lagi? Tanya Dania. Sontak Marco pun jadi teringat tujuannya datang ke kamar Dania. Dia ingin memberitahukan wanita itu tentang Marco yang kabur dari penjara. Sayang, sebenarnya tadi aku kesini mau memberitahumu kalau Marco kabur dari penjara, ucap David. Apa? Bagaimana bisa? Dania terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. Aku tidak tahu. Aku rasa ada orang dalam yang membantunya kabur. Mengingat dia merupakan putra dari orang berpengaruh juga kan? Ucap David. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku yakin dia akan membalas dendam kepada kita. Tanya Dania. Kamu tenang ya. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu. Aku janji. Ucap David. Bahkan aku tidak mengkhawatirkan diriku, tapi aku khawatir dengan dirimu sayang, ucap Dania. Kamu tidak usah khawatir. Aku bisa menjaga diriku. Jangankan hanya satu Marco, aku rela menghadapi seluruh dunia untukmu sayang, ucap David. Hai, kenapa malah bercanda sih? Ucap Dania kesal. Tidak usah takut ya. Aku udah minta nenek untuk mengirimkan anak buah terbaiknya untuk menjagamu, ucap David. Lalu untukmu? Tanya Dania khawatir. Kan aku akan selalu bersamamu. Jadi mereka juga pasti menjaga aku bukan? Lagian aku bisa menjaga diriku. Kamu tidak usah khawatir. David lalu kembali memeluk Dania. Dia berusaha menenangkan wanita itu. Padahal sebenarnya dia sendiri juga khawatir dengan keselamatan Dania. Mengingat Marco bisa lolos dari penjara, berarti yang mendukungnya adalah orang yang udah lihai dalam permainan dunia hitam. Marco. Aku begitu kesal saat hakim memutuskan jika aku harus segera mengembalikan tanah milik ayah Dania pada wanita yang selama ini memang aku anggap sebagai wanita yang kampungan. Aku bahkan tidak pernah memperkenalkan wanita itu pada teman ataupun rekanku. Sebenarnya aku menikahi wanita itu memang
hanya demi tanah warisannya saja. Kekasihku yang bernama Loli sangat menginginkan mendirikan sebuah perusahaan di tempat itu. Karena rasa cintaku yang begitu besar, akhirnya aku pun mulai mendekati gadis pemilik tanah itu. Aku sangat beruntung karena gadis itu sangat mudah ditaklukkan. Dia mudah dikelabui. Aku hanya harus memberikan dia perintah dan dia langsung percaya kalau aku sangat mencintainya. 1 bulan setelah pendekatan, aku langsung melamarnya. Aku langsung melamar gadis yang bernama Dania itu, bukan karena aku takut kehilangan gadis itu, tapi aku ingin segera menikah dan mengakhiri sandiwara aku selama ini. Dewi Fortuna waktu itu sangatlah berpihak kepada aku. Gadis itu langsung menerima lamaranku, walau kami belum lama saling mengenal. Dan aku sangat senang saat pamannya pun menerima lamaranku. 2 minggu setelah lamaran itu, aku dan gadis itu pun menikah. Aku sengaja mengajukan pernikahan yang lumayan mewah pada paman gadis itu. Aku beralasan malu pada saudara jika pernikahan hanya sederhana saja. Dan tanpa disangka, paman gadis itu langsung menyetujuinya. Aku terkejut. Aku mengira jika rencanaku akan hancur berantakan. Tapi ternyata aku salah. Laki dan lagi rencanaku berjalan dengan sangat mulus. Hari itu anak buahku menghubungiku jika pamannya Dania sedang mencari pinjaman uang untuk pernikahan Dania denganku. Aku pun tersenyum penuh kemenangan mendengar apa yang dilaporkan oleh anak buahku itu. Aku pun meminta salah seorang anak buahku untuk berpura-pura menjadi rentenir yang akan meminjamkan uang pada paman Dania dan meminta jaminan tanah yang Loli inginkan sebagai jaminan. Aku kembali beruntung saat pamannya Dania itu langsung menyetujui syarat yang diajukan anak buahku kepadanya. Aku bersorak gembira karena sangat senang aku bisa mewujudkan yang diminta oleh wanita yang sangat aku cintai. Setelah menikah, aku pun langsung membawa Dania pulang ke rumahku yang ada di Jakarta. Aku bahkan tidak memberitahukan pernikahanku kepada keluargaku. Selain karena malu, aku juga yakin kalau keluargaku tidak akan menyetujui pernikahanku itu. Lagi pula aku akan segera menceraikannya setelah berhasil menguasai tanahnya tersebut. Setelah aku menikahinya, sikapku kepadanya pun berubah. Aku sengaja menyuruhnya tidur di sofa dan tidak membiarkannya untuk mendekatiku sama sekali. Aku pun memperlakukannya seperti seorang pembantu. Wanita itu tidak pernah bertanya padaku, kenapa sikapku kepadanya bisa berubah. Jadi aku tidak perlu repot untuk menjelaskan tentang tujuanku menikah dengannya. Aku hanya perlu merealisasikan rencanaku tanpa ribet memberikan pelajaran pada wanita bodoh tersebut. 2 bulan setelah menikah, aku mulai berani membawa Loli tinggal di rumahku. Bahkan aku juga sudah membangun perusahaan atas nama Loli di atas tanah warisan orang tua Dania. Wanita bodoh itu tetap setia mematuhi apa yang aku inginkan. Bahkan dia tidak tahu kalau aku sudah melenyapkan paman tercintanya itu. Hari itu, aku mengantar wanita bodoh itu ke rumah pamannya. Sebenarnya tanpa dikasih tahu pun aku udah tahu kalau pamannya itu udah meninggal. Karena memang akulah yang melenyapkannya. Sesampainya di kediaman paman wanita bodoh itu, aku pun langsung pergi. Aku tidak mau lagi peduli dengan kehidupan wanita bodoh itu. Aku juga tidak peduli dengan keluarganya. Aku pergi ke Bali dan aku menikah di sana. Bahkan aku bersenang-senang saat istriku itu masih dalam suasana berduka. Dan aku tidak peduli akan hal itu. Tapi aku kesal setelah mendengar apa yang dikatakan temanku yang bernama Alex. Katanya dia yakin kalau Dania akan mengambil perusahaan Loli jika wanita itu masih berada di Sukabumi. Karena lewat lain wanita itu akan tahu kalau aku membohonginya selama ini. Mau tidak mau sehari setelah pernikahan, aku pun kembali lagi ke rumah paman Dania. Aku kembali melakukan sandiwara. Aku mencoba bersikap baik agar wanita itu mau ikut denganku ke Bali. Usahaku lagi-lagi berhasil dengan mudah. Entah karena aku yang terlalu pintar atau wanita itu yang terlalu bodoh. Aku pun meyakinkan wanita itu untuk honeymoon ke Bali. Padahal sebenarnya aku udah bicara dengan Alex jika aku akan menjual wanita itu kepadanya. Sebelumnya Alex sudah meminta foto Dania dan lelaki itu terlihat sangat menyukainya. Wah, istrimu ini sangat cantik. Aku salut kalau kamu bisa menahan untuk tidak menggaulinya selama ini, ucap Alex.
Cantik dari mana? Perempuan kampungan gitu. Jawabku sambil terkekeh. Aku tidak menyangka jika lelaki itu menghargai Dania seharga 2 miliar. Dia berkata kalau Dania masih perawan makanya harganya sangat mahal. Aku tidak peduli dengan harga yang diberikan oleh Alex. Yang terpenting bagiku adalah wanita itu tidak akan lagi mengganggu hubunganku dengan Loli. Dan tidak ada lagi yang akan mengusik tentang tanah yang udah dia didirikan sebuah perusahaan atas nama Loli. Lagi dan lagi aku berhasil. Aku menjual wanita itu dan meninggalkannya di rumah Alex. Bahkan aku sama sekali tidak mempedulikannya saat wanita itu terus saja memanggil namaku saat itu. Aku meninggalkan rumah Alex dengan menggandeng mesra Loli yang udah resmi menjadi istriku. Aku berharap Alex bisa mengurung wanita itu selamanya dan tidak akan mengungkit soal tanah yang saat ini udah dia kuasai. Tapi harapan itu tinggallah harapan. Wanita itu ternyata bisa lolos dan melaporkan semuanya ke kantor polisi. Aku semakin terpuruk saat aku dikalahkan oleh wanita bodoh itu dalam persidangan. Bahkan sikap Loli kepadaku semakin hari semakin cuek aja. Aku akhirnya kembali gelap mata dan kembali merencanakan penculikan pada bibi Dania. Aku berencana untuk meminta Dania untuk menandatangani surat pelimpahan harta. Tapi sayangnya rencanaku itu kembali gagal oleh campur tangan seorang laki-laki yang bernama David. Aku tidak mengerti kenapa lelaki itu terlihat sangat menyukai wanita bodoh seperti Dania. Walaupun sekarang penampilannya udah berubah, tapi bagiku dia tetap wanita jelek dan juga bodoh. Kegagalanku berujung masuk penjara. Tapi aku tidak khawatir, karena pasti Loli akan berusaha untuk mengeluarkan aku dari dalam penjara. Tapi ternyata dugaanku salah. Wanita yang selama ini sangat aku cintai, ternyata tidak mau membantuku untuk keluar dari penjara. Bahkan aku mengetahui kalau dia selama ini selingkuh dengan Alex. Aku sangat marah. Aku bahkan ingin melenyapkan wanita itu saat ini juga, jika polisi tidak segera membawaku masuk ke dalam sel. Setelah hari itu, Loli tidak pernah lagi datang menemuiku. Bahkan aku mendengar kabar dari anak buahku jika wanita itu sedang berada di Singapura bersama Alex. Aku berkali-kali berusaha kabur dari penjara, tapi tetap saja gagal. Suatu hari ada tahanan masuk, dan kebetulan itu adalah anak buahnya dari ayahku. Setelah menikah dengan Loli, hubunganku dengan ayah dan ibuku memang tidak baik. Saat lelaki yang aku sebut ayah itu mengunjungi anak buahnya itulah, dia mengetahui jika aku masuk penjara, dan dia pun berusaha untuk mengeluarkan aku dari penjara. Selama ini dia memang berhenti untuk mencari tahu tentangku, makanya dia tidak mau tahu tentang apa yang udah aku alami. Dengan pengaruh yang dia miliki, beberapa polisi pun membantuku untuk kabur dari penjara. Tujuanku hanya satu, yaitu menghancurkan semua orang yang sudah menghancurkan hidupku. Dania dan David adalah tujuan utamaku. Dan tidak lupa Loli yang sudah berani mengkhianati seorang Marco. Aku terus mengawasi rumah di mana Dania dan David tinggal. Aku udah mengumpulkan semua informasi tentang dua manusia itu. Bahkan aku udah memasukkan satu anak buahku untuk masuk ke dalam kediaman Indra Pratama. Aku akan menghancurkan musuhku satu persatu. Netraku terus menatap dua manusia yang bergandengan tangan saat masuk ke dalam mobil. Ternyata kalian sudah meresmikan hubungan kalian rupanya, ucapku sambil terus mengikuti mobil yang mereka tumpangi. Ingin rasanya aku melenyapkan dua manusia itu sekarang, tapi itu tidak akan seru. Aku akan bermain-main dengan mereka terlebih dahulu sebelum aku membuat mereka menemui malaikat maut.